Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah. Kita belajar mengenai bagaimana cara menjadi orang tua yang baik ya. Karena tema kita adalah mengurus anak itu berdua, bukan istri doang ya. Jadi karena setiap orang tua tuh pasti mau ngasih yang terbaik untuk anak kita dari segi agama, akhlak, pendidikan, semuanya gitu ya. Mau ngasih yang terbaik. Nah kita bisa gak sih? Pasti harus bisa ya kita belajar bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam mendidik setiap buah hatinya gitu. Dan bagaimana caranya, apa yang bisa kita pelajari untuk anak-anak kita. Yuk kita dengarkan penjelasannya dari guru kita, Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Tabi guruku Habib Man, Ustadz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh suri tauladan yang terbaik itu adalah baginda Nabi SAW. Hari ini kita mau pelajari bagaimana baginda Nabi SAW. Tapi jauh sebelum umatnya mencontoh baginda Nabi SAW, Rasulullah pertama kali mencontohkannya kepada orang-orang terdekatnya tentunya. Makanya dikatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik daripada kalian yang paling baik terhadap keluarganya dan saya paling baik terhadap keluargaku. Kenapa? Karena bukan hanya orang dari luar yang melihat kebaikan Rasulullah, tapi orang-orang yang di dalam rumah pun melihat, mencontoh daripada kebaikan Rasulullah SAW. Maka kalau ditanyakan bagaimana cara Rasulullah mendidik anak, satu, menjadi contoh terbaik bagi anak-anaknya. Maka menjadi teladan yang terbaik bagi anak-anaknya. Inilah yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai para sahabat mengatakan ketika Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha berjalan. Itu ternyata para sahabat mengira bahwa yang berjalan adalah baginda Nabi SAW. Saking Fatimah ini pengen banget ngikuti Rasulullah. Sampai cara jalannya pun diikutin oleh Sayyidatina Fatimah. Berarti teladan yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Cara mendidik anaknya adalah memberikan teladan yang baik. Yang kedua, Rasulullah tidak lupa untuk senantiasa mendoakan anak-anaknya. Jadi setelah memberikan teladan yang terbaik, doakan yang terbaik untuk anak-anak. Yang ketiga, Rasulullah mendidik anak-anak itu di waktu yang tepat. Jadi kadangkala dakwahnya bagus, materinya bagus, tapi enggak pas waktunya. Bagaimana cara Rasulullah mendidik anak-anak di waktu yang tepat? Ada seorang anak laki-laki, anak muda, anak biasa, makan sama Nabi, tapi ngambilnya yang jauh. Ya, jadi Nabi SAW menceramahinya enggak langsung, yang dekat aja makannya. Enggak, Nabi mengatakan, ya gulam, samillah, wahai anak muda, bismillah dulu dong. Kemudian makannya pakai tangan kanan. Kemudian makan yang terdekat, ambil yang terdekat. Padahal Nabi cuma pengen negor satu loh. Nabi cuma pengen negor, jangan jauh-jauh tangannya kalau ngambil makanan, kelihatan rakus banget. Tapi pakai prolog dulu, pakai introduce dulu gitu. Ada pembukaannya dulu daripada baginda Nabi SAW. Ya gulam, wahai anak muda, makannya bismillah dulu. Terus pakai tangan kanan, terus ambil yang jauh, timing yang tepat. Kemudian yang keempat, Nabi SAW senantiasa bersikap adil terhadap anak-anaknya. Jadi jangan nyuruh Faz ngafal Quran sementara Ejas lagi main. Oh iya benar. Jadi susah juga ya. Iya, jadi kasih lihat, adiknya aja lagi belajar, masa Fas belum menghafal gitu. Jadi kasih sesuatu yang adil. Nabi SAW pernah menolak untuk menjadi saksi bagi seseorang, orang tua yang ingin membagikan harta kepada anaknya, tapi dia pilih kasih. Maka bersikap adil dalam mendidik anak, ya sama ratakan, artinya yang A dengan yang B masing-masing punya haknya, maka insya Allah menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Wallahu ta'ala alam, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Bersikap adil dan timingnya harus tepat. Harus tepat. Masya Allah, terima kasih Ustaz ya. Siap. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah, kita belajar lagi nih ya. Sekarang aku mau nanya sama Habib Usman. Habib kan banyak banget ya, mungkin suka ya ada di berita ya, karena kasus dari kelalaian orang tua, anaknya jadi korban gitu. Dalam segala hal lah, dalam segala masalah gitu ya. Kita belajar nih bagaimana caranya menjadi orang tua yang baik. Tapi mungkin udah belajar masih ada juga yang belum sadar gitu. Atau merasa gue kayaknya gak gitu deh. Sebenarnya dia salah gitu kan. Nah bagaimana nih Bib cara menyadarkan orang tua nih biar hal-hal ini kasus-kasus yang terjadi ini bisa terhindar nih. Jadi anak itu gak jadi korbannya Habib Usman. Mohon penjelasannya dong Habib. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat cara menegur atau menyadarkan, menyentuh hati dan jiwanya siapapun pasangannya, suami ataupun istri, agar tidak lalai. Di dalam apa? Di dalam mengurus anak agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Kejahatan itu terjadi bukan karena niat dari pelakunya,
tapi karena ada kesempatan kan seperti itu. Ya kan? Ada kesempatan maka terjadilah sebuah kejahatan. Oleh karena itu bentengi di dalam rumah tangga kita, yang pertama jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita. Jadikan Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai landasan utama kita. Al-Quran dan hadis adalah panutan kita. Kalau sudah dasarnya Al-Quran, dasarnya hadis, maka rumah tangga akan menjadi sebuah kebaikan di dalamnya. Ada yang mengetahui, oh ini boleh bertemu, ini nggak boleh bertemu. Ini boleh bersentuhan, ini tidak boleh bersentuhan. Ini haram bersentuhan karena bukan mahram. Oh ini seperti ini seperti ini. Ada batasan-batasan yang diatur oleh agama. Sehingga apa? Sehingga di dalam kehidupan rumah tangganya menjadikan rumah tangga tersebut mengikuti rumah tangga ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, ajarkan ilmu agama di dalam rumah tangga tersebut. Di dalamnya panggil guru ngaji kalau nggak bisa. Kalau bisa ajarkan anak istrinya dengan ilmu yang dimilikinya. Kalau nggak panggil lagi karena sibuk kerja dan lain sebagainya, panggil lagi guru ngaji mengajarkan alif bata terhadap anak-anaknya. Pendidikan agama yang didekankan. Untuk apa? Untuk menjadikan anak tersebut mengerti hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Inilah gunanya orang tua. Apa gunanya? Menyentuh dirinya terhadap segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir rumah tangga tersebut menjadi mendapatkan keridhoannya Allah. Yang ketiga, apa yang dilakukan? Bentengi jiwa kita dengan salat. Maka kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau udah salat ibadahnya benar, maka ingat, orang ataupun kalau udah dekat sama Allah, Allah kasih hidayah. Yahdi mayyasha wa yu'adzibu mayyasha. Allah kasih petunjuk sehingga tersentuh hati dan jiwanya. Oh, ini teguran dari Allah. Nggak boleh begini, nggak boleh seperti itu. Ada hidayah, ada petunjuk yang Allah berikan. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha lakabiratun ila al-khashiin alladzina yazunnu annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jelas bahwasanya kalau dia udah khusyuk ibadahnya, udah benar salatnya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Udah benar, udah luar biasa, mencerminkan bahwasanya salat sebagai benteng yang kuat, Allah kasih keberkahan di dalamnya karena salatnya Allah kasih pertolongan, Allah kasih petunjuk, Allah kasih pandangannya, Allah lihat dia. Dikasih yang baik Allah, semua ya Bib ya. Kenapa? Dikasih semua yang baiknya sama Allah. Dikasih yang baik ya, Bib, semua ya. sama Allah. Allah maha besar dengan segala-galanya, dengan kehendaknya Allah. Amin ya rabbal alamin. Habib jazakallah khair Habib. Khair insyaallah. Kita udah belajar nih ya dari Habib Usman, dari Ustadz Maulana, Ustadz Syam, cara menjadi orang tua yang baik, terus menyadarkan supaya menjadi orang tua yang baik bagaimana. Kalau masih ada juga yang belum ngerti, mungkin kalau dikasih tahu balasannya mungkin orang jadi ngerti kali ya. Ada balasannya. Ada kan? Hati-hati kepada orang tua yang cuek. Oh, cuek. Ya, Apa balasannya Ustadz Maulana? ya ini kita langsung bahas. Izin Habib dan Ustaz. Ustaz Sam. Satu hal buat kita kepada semua jamaah yang lagi nonton Islam Tindak semangat-semangatnya dalam mendidik anak. Ingat, tidak ada orang yang berpengalaman dalam mendidik anak. Semua masih proses belajar. Dan jangan pernah puas dengan ilmu, jangan pernah puas dengan sedekah, dan jangan pernah puas dengan ibadah. Mohon maaf, ketika anak sudah gede, belajar bagaimana menghadapi anak yang sudah remaja. Naik lagi besar-besar, dewasa, belajar lagi. Tiba-tiba dia menikah, belajar untuk bagaimana ada menantu. Ada lagi menjadi kakek yang baik. Bagaimana menjadi orang tua yang tidak mengurus campur dengan urusan anaknya setelah menikah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bagaimana bersabar ketika anak sibuk dengan keluarganya sendiri sehingga dia cuek dengan kita. Jadi betul-betul itu orang tua tidak ada habis-habisnya. Makanya kasih orang tua itu sepanjang jalan. Kasih anak sepenggala, kasih orang tua sepanjang jalan. Sampai kapanpun. Mohon izin langsung saya sampaikan bahwa ternyata orang tua yang cuek itu sebenarnya dia merusak dirinya sendiri. Hati-hati. Orang yang cuek kepada keluarga, cuek kepada anak, ada bahayanya. Bahaya yang pertama pasti akan diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian atas apa yang dia pimpin, atas apa yang dia amanahkan, atas apa yang diberikan kepercayaan, atas apa yang anak berikan. Dua orang yang luar biasa dekat dengan saya itu agak rada-rada takut. Saya pertama ke ibu saya, aku pingin punya anak angkat dan sebagainya. Kata ibu saya, hati-hati, pertanggungjawabannya luar biasa. Allah sendiri belum kasih kamu anak, gimana mau punya anak, belum menikah waktu itu. Oke. Nah, jadi kalau begitu kalau mau tanggung aja biaya sekolahnya orang. Oh iya juga sih, ambil anak tapi biaya sekolahnya orang itu aja. Kemudian
istri saya beritahu, pingin deh aku ambil anak angkat. Kak kita sudah punya anak, masa mau angkat anak lagi? Ya juga ya. Jadi kalau begitu bikin aja sekolah. Oh. Nah, jadi gitu aja. Jadi karena betul-betul anak itu betul-betul amanah yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Makanya kita ada orang tua kalau pulang, nih ada orang tua yang tidak cuek itu biasanya gini, kalau pulang lihat kakinya anaknya, ada yang luka enggak, periksa. Iya. Itu kan Sony gitu juga kan? Periksa dari luar. Iya, benar. Itu kan kita periksa apanya luka, gimana keadaan. Itu luar biasa. Ada teknik sebenarnya ngobrol ketika makan. Gimana kabar? Gimana tadi di sekolah nak? Gimana jadi enak? Sebelum tidur kita masuk ke kamar anak ngobrol-ngobrol sejenak. Itu luar biasa. Dan ingat yang paling bahayanya tidak ada dosa kecil terhadap 3 manusia ini. Digolongkan dosa besar. Siapa itu? Orang tua karena dia punya anak. Guru karena dia punya murid. Pemimpin karena dia punya pengikut atau rakyat. Jadi 3 manusia ini tidak ada dosa besar, dosa kecil. Semua dosa besar. Makanya hati-hati orang tua. Kalau sudah dipanggil ayah, dipanggil abah, dipanggil orang tua. Itu pertanda posisi kita sudah di atas. Dalam artian dalam al-hukum. Bisa jadi dosanya tidak ada dosa kecil. Apalagi ini yang paling bahaya. Di hari kemudian digolongkan golongan manusia ad-dayus. Apa dayus itu? Tidak ada giraknya, tidak ada perhatiannya, tidak ada kepeduliannya, tidak ada empatinya, simpatinya kepada keluarganya. Siapa itu? Akan berakibat, akan dicuek sama Allah. Aduh. Tidak dipandang, langsung tidak sama Allah dipandang lagi. oleh Allah dengan pandangan kasih sayang. Aduh, nauzubillah min zalik. Pasti nggak ada yang mau kayak gitu ya jamaah yang ada di rumah ya. Jadi kita harus belajar menjadi tanggung jawab. Orang tua yang bertanggung jawab. Dan anak punya hak untuk mendapatkan itu dari kita jamaah yang ada di rumah. Terima kasih Ada Ustadz 10 hak Maulana. anak. Apalagi Ustadz, panjang tapi 10. 10 enggak usah. Nanti aja lah, kita bahas lagi ya. Kita lanjutkan lagi jamaah yuk. Sekarang aku mau ngebacain lagi ya pertanyaan dari jamaah ya. Kita masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Sekarang dari Instagram hamba Allah. Mohon disamarkan nama saya, sudah disamarkan ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukumnya dalam mengasuh dan mengurus anak jika kondisinya sudah bercerai dan anak ikut dengan ibunya, sedangkan ayahnya sudah menikah lagi? Dan bagaimana aturan sebenarnya dalam pemberian nafkah bagi anak perempuan? Apakah nafkah itu hanya biaya sekolah saja yang harus diminta atau hanya biaya makan atau bagaimana? Karena selama ini kebanyakan harus diminta dulu. Terima kasih Ustadz, jazakallah khairan. Baik jamaah yang ada di rumah akan dijawab melalui tausiah oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Saudara tabe guru-guruku. Waduh, Ustadz. Barang siapa yang mempunyai 3 orang anak perempuan, lalu dia melahirkan, membesarkan, mendidik, menafkahinya sampai ia menikah, maka surga baginya. Kata baginda Nabi SAW, 3 orang anak perempuan. Datang sahabat yang lain, bagaimana kalau cuma 2? Yang 2 pun dapat. Bagaimana kalau cuma 1 aja ya Rasulullah? Yang 1 pun dapat. Maka mendidik, membesarkan, menafkahi anak perempuan adalah sampai ia berpindah tangan ketika sudah ada seorang laki-laki yang mengatakan, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mahar tersebut bayar tunai. Nah, kalau sudah seperti itu berarti sudah pindah. Gobil tu nikah wa tajwijah bil mahri. Subhanallah. Bil mahri madhkur. Jadi kalau sudah ada mengatakan qabil tuh, selesai, pindah urusan kepada suaminya. Tapi orang tua harus ingat tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, selama anak perempuan itu belum menikah dan mungkin dia juga belum mampu untuk mencari nafkah bagi dirinya sendiri, maka orang tua wajib untuk menafkahinya karena mantan istri ada, mantan suami ada, mantan yang lain ada, tapi mantan anak dan mantan orang tua itu enggak ada. Jadi walaupun ayahandanya sudah menikah dengan perempuan yang lain, maka tetap ayahandanya wajib menafkahi anak-anaknya. Nafkah itu terbagi-bagi. Nafkah yang pertama yakni daripada tempat tinggalnya. Jadi mungkin gak bareng tinggalnya, tapi sang ayah mestinya memastikan anaknya menginap di mana. Sang ayah mestinya memastikan bagaimana dia, kepanasan kah, kehujanan kah. Jangan sampai ayahandanya tidur nyenyak di rumah istrinya,
lalu ternyata anaknya terlantar di jalanan. Naudzubillahi min dzalik. Pada tempat tinggalnya. Yang kedua, pakaiannya. Apakah sang anak perempuan tadi sudah menutup auratnya dengan baik? Jangan sampai dia tidak menutup auratnya karena ayahandanya tidak pernah membelikan abaya baginya. Tidak pernah ngasih duit yang cukup untuk membeli kain. Jadi anaknya selalu pakai rok mini. Kenapa nggak cukup duitnya beli kain panjang gitu ya? Jadi selalu pakaiannya pendek, nggak cukup duitnya untuk beli pakaian panjang karena ayahandanya nggak ngasih duit buat beli pakaian panjang. Kemudian yang ketiga, ternyata nafkah makanannya. Dan ini yang paling penting juga. Dari sandang, pangan, papan, nafkah makanan tadi. Dan juga bukan hanya itu, tapi nafkah pendidikan, nafkah kedekatan, walaupun mungkin berjarak fisiknya. Karena mungkin sang anak nggak enak ada mama baru. Sang suami juga nggak enak ketemu anaknya karena ketemu dengan mantan istrinya. Tapi nafkah komunikasi, nafkah pendidikan tetap menjadi tanggung jawab sang ayah. Dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di dunia kita bisa kabur dari hukum. Mungkin di dunia kita masih bisa membayar hukum. Tapi ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berguna lagi, bermanfaat lagi dinar wala dirham. Uang ini tidak berguna lagi. Lalu yang berguna adalah pertanggungjawaban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama Sony. Ustaz Maulana deh, mau aku kasih lihat sama Ustaz Maulana. Apa sih? Ini aku agak kesel sih ngeliatnya nih ya. Nih anaknya kan nangis ya Ustaz, lihat ya. Nangis tapi orang tuanya malah sibuk main gadget lihat tuh. Sampai orang malah ngerekamin tuh. Ya Viral. Allah, Ya kan? emosi banget aku Emosi lihatnya kan? ini. Makanya, harus diapain yang kayak begini nih? Oh, ayo kita marah-marahin aja. Atau harus diapain nih? Kita komen Kita atau jadi bagaimana emosi nih? ya. Hah? Ustaz Maulana? Gini aja. Ya udah, nanti kita bahas karena durasinya sudah habis. Biar sadar ya orangnya ya. Iya, iya. Ya udah. Kita bahas panjang lebar panjang. Ya udah, tetap di Islam itu indah ya jamaah. Gak lama kok jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan. Jangan dibanting.